Welcome to my playground. 너와 함께라면 어디든지 언제까지라도 같은 곳을 바라봐. Halo good people, jumpa lagi bersama saya Ika Lista Fadila dalam program acara Six Sense Podcast. Seperti biasa, Kalista bakal menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan, tentunya dengan ditemani oleh narasumber-narasumber yang keren. Pada podcast hari ini, kita akan membahas pembahasan yang cukup berat loh good people. Kali ini kita akan membahas tentang pendelegasian wewenang manajemen. Pendelegasian wewenang merupakan suatu yang sangat penting dan vital dalam organisasi ataupun perusahaan. Alasan untuk melakukan pendelegasian wewenang agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen dengan baik. Nah, selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Mungkin kita bisa manggil narasumber-narasumber keren kita untuk mengetahui lebih lanjut pendelegasian wewenang yang akan kita bahas secara tuntas, yang pastinya sayang untuk kalian lewatkan. Oke, tanpa lama-lama mari kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Anissa dan Elvi. Halo, selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam acara Six Sense Podcast hari ini. Oke, good people, kita sudah bersama narasumber pertama kita nih. Nah, menurut kalian, apa sih pendelegasian wewenang itu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Anissa terlebih dahulu. Oke, menurut saya pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau menurut Kak Elvi bagaimana nih? Ada beberapa pendapat dari para ahli yang pernah saya baca tentang pendelegasian wewenang. Salah satunya dari Hasibuan yang mengatakan pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator untuk delegate untuk dikerjakan atas nama delegator. Selain itu, ada pendapat lain dari Stunner yang mengatakan bahwa pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab untuk seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Saya juga pernah baca nih, kalau menurut David, pendelegasian wewenang itu hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang yang melepaskan kedudukan dengan melepaskan tanggung jawabnya. Nah, good people, kita udah mengetahui nih apa itu pendelegasian wewenang. Mungkin kita bisa membahas lebih lanjut apakah di pendelegasian wewenang ada sumber atau langkah-langkah yang harus dipahami. Pak, mungkin kita akan memanggil narasumber yang kedua. Jangan kemana-mana nih, karena kami akan membahasnya setelah jeda iklan berikut. Iritologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek. Ganteng banyak, cekrek. Ganteng banget. Cekrek, upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek, cekrek. Salam hormat, cekrek. Upload. Budi Belagu like this. Bobby Baper like this. Menatap masa depan. Welcome to my playground. 너와 함께라면 어디든지. Halo good people, balik lagi bersama Six Sense Podcast. Masih dengan pembahasan yang sama. Mari kita perlu mengetahui nih lebih lanjut apa ada sumber atau langkah-langkah yang harus dipahami dalam pendelegasian wewenang. Mungkin kita panggil narasumber kedua aja ya untuk menambah wawasan kita mengenai pembahasan yang sedang kita bahas. Silakan masuk. Selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih kepada narasumber yang kedua yang telah berkenan bergabung dalam acara Six Sense Podcast pada hari ini. Tadi kita sudah membahas pengertian delegasi wewenang yang tadi disampaikan oleh Teh Anissa dan Kak Elvi. Nah, apakah kalian di sini membawa informasi penting tentang apa itu sumber dan langkah-langkah yang harus dipahami ketika melakukan pendelegasian wewenang? Mungkin bisa disampaikan kepada para good people untuk mendengarkannya.
Nah, untuk kalimat tuh nih, boleh nggak sih menyuarakan pendapatnya tentang sumber-sumber pendelegasian wewenang kepada para good people? Dipersilakan. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang sumber wewenang. Sumber wewenang terbagi menjadi dua pandangan, yaitu teori formal dan teori penerimaan. Teori formal itu wewenang ada karena seseorang tersebut diberi, dilimpahi, atau diwarisi hal tersebut. Pandangan klasik ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir di mana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang usaha. Teori penerimaan. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi atau influence, bukan yang mempengaruhi atau influencer. Jadi wewenang tergantung pada penerima atau receiver yang memutuskan untuk menerima atau menolak. Jadi dengan adanya pandangan kedua sumber teori yang diterangkan oleh kalimat ini, maka bagaimanapun juga ternyata manajer perlu memperhatikan pandangan ini sebagai titik strategis nih good people. Untuk menjadi seorang manajer yang efektif akan sangat tergantung pada penerimaan wewenang oleh para bawahan. Nah, kalau untuk Kak Ika sendiri, bagaimana sih langkah-langkah yang perlu dipahami ketika melakukan pendelegasian wewenang? Silakan. Yang pertama itu harus ada penugasan pekerjaan, di mana manajer atau delegator harus mendefinisikan dengan jelas tugas yang akan diberikan kepada bawahannya. Yang kedua, pemberian wewenang. Pemberian wewenang ini terjadi ketika atasan membagikan wewenang kepada bawahannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga itu yaitu menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas, di mana tanggung jawab ini menjadi kewajiban bagi seorang individu untuk melakukan kewajibannya. Akuntabilitas muncul dari tanggung jawab, dan tanggung jawab muncul dari wewenang. Tanggung jawab dan akuntabilitas ini sangat melekat pada pendelegasian ini. Gitu. Apakah good people sudah memahaminya? Nah, kita udah tidak kerasa nih kita mendekati akhir podcast. Sebelum itu mari kita lihat image yang masuk dulu ya teman-teman. Ternyata ada request nih dari good people, katanya pembahasan kita ada yang tertinggal. Dia bilang apakah tidak ada manfaat yang akan diperoleh ketika melakukan pendelegasian wewenang? Wah, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Anonim. Oke, bicara manfaat yang akan diperoleh jika melakukan pendelegasian wewenang, pastinya dapat memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam karirnya, dan juga dapat memberi informasi untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan terkadang guru terbaik dalam hidup, jadi jangan takut salah jika kalian ingin menemukan kebenaran ya good people. Nah, dari narasumber nih, ada yang ingin menambahkan tentang manfaat delegasi wewenang? Kalau menurut saya, manfaat dari pendelegasian wewenang adalah untuk melatih kemampuan membebaskan diri dari tugas-tugas lainnya. Lalu ada pemanfaatan keterampilan khusus yang dimiliki oleh karyawan, juga dapat melatih karyawan itu sendiri. Kalau dari saya, manfaat pendelegasian wewenang itu ada keterampilan memecahkan masalah, terus juga menguji kemampuan dan membagi pekerjaan terhadap karyawan, terus juga meningkatkan rasa penting dalam diri karyawan. Nah, sepengetahuan saya, manfaat dari pendelegasian wewenang yaitu bisa mengembangkan organisasi, membuat atasan fokus kepada hal-hal yang lebih utama, dan agar perusahaan atau organisasi tetap berputar dengan efektif dan efisien. Sedangkan menurut saya, manfaat delegasi itu membantu atasan untuk memperhitungkan setiap keputusan yang diambil, memberi kesempatan kepada semua orang, memotivasi seluruh pihak. Wah, good people, tidak terasa akhirnya kita benar-benar telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan untuk hadir pada podcast hari ini. Dan juga terima kasih kepada pendengar setia yang telah mendengarkan acara hari ini dari awal hingga akhir. Hasil pembahasan podcast hari ini mendapat kesimpulan bahwa pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit, dan adanya pendelegasian wewenang ini memunculkan beberapa sumber-sumber, langkah-langkah, dan manfaat ketika melakukan pendelegasian wewenang. Sebelum saya tutup podcast hari ini, kepada para narasumber boleh untuk melakukan slogan podcast kami di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Six Sense Podcast. Kami undur diri, sampai jumpa. 변해가는 계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주칠 너에게 이 마음
비춰주려 해 떠나는 걸음이 마음이 흐려지지 않게 So please don't cry 약속할 테니 유난히 짙고 긴 밤 견디던 어느 날 눈물을 참지 못해 문득 고개를 들며 반짝이는 별을 따라 다시 돌아올 길을 찾을 거야 It's never goodbye